Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini kedatangan, narasumber yang biasanya ya setiap Jumat malam, minggu kedua dan minggu keempat hadir bersama dengan Tante Wida. Eh, Sekarang sendirian, ada Kak aduh. Wiwi. Halo Mbak Krista. Halo Kak Wiwi. Tante Wida mana? Hari ini nggak ada ya, Hari ini nggak ada ya? hari ini mandiri nggak sama tante. Nah, hari ini sendiri aja kita bakal ngobrolin, jambore. Wih, Wow, pramuka, bukan bukan. dong. Seperti biasa ya kalau misalnya Kak Wiwi hadir di sini kita bakal ngobrol, tentang sekami ya. Mhm, Oke, tentang sikam. tentang sekami kita bakal ngobrolin jamborenya nih. Kalau jambore itu kan kalau yang biasanya orang-orang identiknya dengan pramuka, ya Mhm kan, mhm, pertemuan, betul besar betul gitu. Nah ini juga pertemuan besar ya, betul, skalanya nasional. skala nasional. Skala nasional, Jambore Sekami. Boleh dong kasih tahu ke Sobat Komsos, Jambore Sekami itu apa? Oke. Nah, ini Jambore Sekami ya. Mhm, Mungkin, sekedar review sedikit takutnya teman-teman sobat muda Komsos nih terutama yang ada di wilayah Pulau Jawa, mhm. takutnya masih kaget nih, bingung nih, sekami apaan nih? Oh iya itu, Nah, taunya Bina Iman Anak. mhm. Ya, jadi sekami itu adalah kekhasan pendampingan iman anak Katolik. Itu biasanya nama resminya adalah Sekami. Mmm, Nah, kalau yang di luar Pulau Jawa, itu semua udah hafal nih, udah hatam gitu. mhm, Tapi buat temen-temen yang di dalam Pulau Jawa tuh biasa kenalnya Bina Iman Anak, mhm, Bina Iman Remaja, pendampingan iman anak, mhm. PIA, ataupun juga ada yang kenal dengan Rekat, Remaja Katolik. Ah, Ya, tapi sebenarnya istilah resminya adalah Sekami. Jadi kalau misal browsing tuh di YouTube, kalau anak Katolik pendampingan, nah itu biasanya munculnya keluarnya dikit, oke, heeh. Lebih banyaknya pasti kalau di Indonesia semua pulau tuh lebih kenalnya Sekami. Nah, tadi Jambore Sekami ya, Mbak, ya. mhm. Nah, Jambore Sekami itu sebenarnya adalah pertemuan akbar untuk anak remaja dan juga pendamping atau yang biasa kita kenal dengan nama animator. Nah, itu biasanya 5 tahun sekali diselenggarakannya. Nah, kebetulan tahun ini tepat 5 tahun setelah tahun 2018, sekarang 2023 kita menyelenggarakan lagi Jambore Nasional Sekami. Apa itu biasanya? Ngapain gitu? Oh, ngapain? Wah, ini spoiler ya. Yang udah-udah aja dikasih Oke, tahu. yang Yang udah-udah, 5 tahun lalu ikut? Ikut yang 5 kan? tahun lalu ikut. Di Pontianak ya? Ya, 5 tahun lalu di Pontianak. Nah, yang tahun ini nanti, Nanti nanti ya? nanti dulu ya. Nah, yang tahun ini itu memang, Jambore Nasional kami biasanya pertemuannya adalah selebrasi, ada selebrasi. Selebrasi itu biasanya ada misa, misa akbar bersama, kemudian setelah itu ada anak-anak remaja belajar bersama-sama masing-masing kebudayaan di setiap keuskupan. Ah, Ya, kalau yang tahun 2018 itu kita per regio. Nah, maaf bukan per regio, per provinsi gerejawi. Nah, mhm. gimana teman sobat muda Komsos ada yang hafal? Kita masuk provinsi gerejawi mana? Nah, itu juga anak-anak jadinya edukasi kan, belajar, "Oh, provinsi gerejawi apaan tuh?" Mhm. Taunya kan anak-anak sama ini mungkin baru provinsi Jawa Barat atau provinsi daerah. Nah, tapi di tingkat gereja kita tuh ada provinsi gerejawi. Nah, biasanya di situ entar kita akan ada kebudayaan bersama-sama, anak-anak belajar. Terus sebenarnya apakah setiap provinsi itu sama dengan berarti setiap keuskupan? Mhm. Nah, tentu itu beda. Jadi anak-anak juga mengenal, oh ada berapa keuskupan di Indonesia, teman-temannya dari setiap keuskupan itu hadir. Nah, itu buat anak-anak jadi edukasi tambahan juga tuh, Mbak. Terus biasanya selain selebrasi, selain misa, ibadat gitu, terus ada seremoni khusus, itu ada formasi nih, formasi misioner identiknya. Mhm. Nah, formasi misioner itu bentuknya adalah edukasi, misal anak-anak belajar tentang identitas bangga sebagai remaja Katolik atau anak Katolik. Terus nanti juga
biasanya dikupas lagi nih terkait dengan moto Sekami nih, Mbak. Moto, Iya, ada yang tahu Sobat Muda Komsos sih? kayaknya ini, coba bocoran ada yang tahu? Sobat muda, Kayaknya oh, ini udah orang tua semua. oh udah lupa semua ya. Ya, moto Sekami terkait 2D 2K, terus children helping children, anak menolong anak. Nah, 2D? 2K, 2K. 2D 2K tuh doa, derma, kurban, kesaksian. Widih. Iya, itu jadi sebenarnya adalah dimensi misioner yang menjadi kekhasan buat pendampingan anak Katolik dan remaja. Mhm. Nah, sebenarnya simpel, sesederhana itu gitu ya. Nah, ada singkatannya dan itu dipisah-pisah jadi beberapa sesi. Nah, itu biasanya kita formasi misioner. Bentuknya macam-macam, ada yang mendengarkan, nanti ada yang melakukan sesuatu Mhm. gitu ya. Nah, terus Ini, on the spot? on the spot. Oh, jadi nggak ada persiapan dari, Oh, persiapannya ada, oh, persiapannya persiapannya ada? ada. Jadi udah Jadi dikasih tahu ada dulu? dibagi, ada pre-event itu Mmm. dan nanti post event setelah Jamnas dan pas eventnya sendiri Jambore Nasional Sekaminya sendiri. Itu setiap 5 tahun sekali pasti ada? Atau Pasti beda-beda? ada pasti ada Pengennya bocoran gitu ya. pasti ada, cuma memang temanya pasti berbeda ya, Oke. disesuaikan dengan, konteks tema biasanya entah dari anak misioner Mhm. atau mungkin nanti arahan dari, tim SC-nya itu sendiri. Mhm mhm. Oke. Terus selain tadi, selebrasi, Selebrasi. formasi, terus nah yang ketiga tuh ada animasi, animasi misioner. Seperti apa Nah, itu? animasi misioner tuh jadi nanti teman-teman remaja, belajar gerak dan lagu, kemudian di situ juga nanti bagaimana sih, belajar membuat suatu karya Mhm. gitu, tapi suatu karyanya itu yang isinya pewartaan ya. Jadi membagikan sukacita mereka, mungkin bisa di medsos atau dengan cara-cara lain. Nah, itu untuk mengedukasi teman-teman mereka yang lain yang mungkin tidak ikut atau siapapun yang berteman dengan mereka, Mhm. gitu, Mbak. Jadi ada 3 itu sih kekhasannya, ada selebrasi, formasi, sama animasi. Selalu ya? Selalu. Selalu dan wajib ada. Betul. Nah, sebenarnya tujuannya apa nih sisa kami ini diadakan, Jambore ini? Mhm. Nah, tujuannya sebenarnya adalah yang pertama, eee karena, mengingat lagi bahwa anak-anak itu setiap remaja masih punya kesatuan, masih punya tujuan yang sama, misi yang sama. Jadi sebenarnya anak-anak kan sering kali terutama para remaja tuh lebih sendiri, "Aduh mager deh mending di rumah aja, males Mmm. aja kumpul-kumpul," gitu ya. "Ngapain sih capek," apalagi habis pandemi kemarin kan, Mbak. Mhm. Nah habis pandemi kemarin tuh rasa mager memeluk gulingnya tuh lebih kuat, nah. Betul. Jangankan anak-anak mungkin kita yang dewasa juga sama, apalagi hujan-hujan gitu ya, di luar macet. Nah, ini sama, jadi mengumpulkan kembali semangat anak-anak, terus memotivasi kembali gitu ya, karena kan sebenarnya anak-anak tuh nggak jauh beda bahwa mereka butuh suatu apa ya, motivasi untuk mau melakukan sesuatu, untuk mau bergerak. Nah, ini yang mau digerakkan gitu, bahwa ciri khas bagi remaja Katolik tidak cuman belajar, "Oh, kalau misalnya kita belajar yang namanya doa tuh kayak begini, ajaran Mhm. gereja begini-begini." Nggak cukup di situ, teman-teman sobat muda Komsos gitu ya. Nah, tapi, eee remaja juga diajak untuk melakukan aksi, aksi nyata. Jadi lewat 2D 2K tadi, kalau doa pasti Mhm. anak-anak dikasih bekal nih di sekolah juga atau pelajaran agama pasti dikasih bekal. Dari rumah juga udah diajarin Betul. ya kan? Nah, yang digerakkan, digalakan adalah derma, kurban, dan kesaksiannya. Mhm. Nah, bagaimana mereka tidak hanya tahu konsep, tapi aksi nyatanya tuh dirasakan dan benar-benar dilakukan bersama-sama. Kalau dermanya biasanya mereka ngapain? Dermanya, biasanya mereka menyisihkan sesuatu untuk menolong temannya, misalnya Hari Orang Sakit Sedunia, Mhm. setiap bulan Februari nih. Nah, mereka belajar, oh bagaimana saya bisa memberikan sesuatu dari yang saya punya untuk teman-teman saya, Oke. begitu. Atau Hari Anak Misioner, Mhm. misalnya mereka, "Oke, ini karena kami lagi merayakan ulang tahun nih, ulang tahun Sekami," gitu ya. Nah, mereka berbagi nih dengan orang-orang yang hadir, orang-orang seperti yang, jarang disapa oma, opa, gitu.
atau teman-teman yang difabel. Jadi mereka memberikan diri untuk orang lain, belajar aksi nyatanya di Mhm. situ. Tapi rasa-rasanya ya kalau Mhm misalnya Sekaminya kan selalu diadakan di luar kota ya, mhm Jambore ini, mhm. kayaknya nggak bakal mager deh, ya. Jadi itu bonus plus tambahan Iya lagi kan? ya, Mbak, Wah ya? udah mikir ya, wah kalau kayak gini kan biasanya di Bandung, maksudnya Mhm stay di rumah gitu ya. mhm Wah ini ada Jambore, udahlah mhm ikutan aja gitu. mhm. Tapi dipilih ya anak-anaknya ya? Betul, jadi setiap keuskupan itu karena kan nggak mungkin semua keuskupan mau berapapun bisa ikut gitu ya, karena tempatnya juga Semua nanti terbatas. pengen ikut. Iya, semua pengen ikut gitu ya. Jadi tetap setiap keuskupan nanti melakukan seleksi masing-masing karena terkait kuota Mhm. dan tempat gitu ya. Tapi sebenarnya bahan-bahan materi itu bisa dipelajari juga oleh teman-teman yang ada di paroki atau di Yang nggak ikut dekanat. Jambore. Betul. Karena sebenarnya materi-materi itu semua nggak jauh beda dari materi-materi hari-hari besar yang Mhm. biasa dilakukan oleh anak-anak sekami. Nah, 5 tahun lalu di Pontianak. Betul. Tahun ini 2023 di Mandose, Oh, Kakak. penasaran ya? Iya, tahun ini kita, bergeser di Pulau Jawa, Oke. di tetangga kita, di Keuskupan Agung Semarang, tepatnya di Seminari Menengah Mertoyudan, Oh. gitu. Nah itu biasanya satu, keuskupan Mhm. berapa anak yang dikirim? Satu keuskupan kalau tahun ini itu ada 20 anak. Oh lumayan Iya, lah. 20 anak. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah paroki mungkin di setiap keuskupan kan nggak semua Iya bisa iya iya. terlibat. Nah, di situ jadi makanya memang akhirnya harus ada seleksi, harus Mhm. ada, komitmen dari setiap peserta yang mewakili keuskupan, gitu, Mbak. Lumayan ya jalan-jalan, Mhm. ke ke Jangan ke tetangga tetangga. sebelah ya. Tapi Kita lumayan jauh lah, mhm. jauh. Tapi nggak sejauh Pontianak memang, ya Betul, kan? mhm. Oke, nah tema yang diambil nih, Mhm untuk Jambore mhm. Sekami 2023 ini apa? Iya, kalau tahun 2018 itu kan temanya berbagi sukacita Injil dalam kebinekaan. Mmm. Nah, 2023 ada tambahannya nih, Mbak. Jadi bagaimana teman-teman remaja berbagi sukacita Injil dalam, kebinekaan, bersahabat, terlibat, dan menjadi berkat. Ada penekanan tambahannya. Oke, bersahabat, terlibat, Terlibat dan dan menjadi menjadi berkat, berkat. jadi aksinya makin harus semakin kenceng gitu kan. Kayaknya semakin mengkerucut gitu Iya, ya. Oke, mhm tema yang diambil, di tahun ini. mhm, itu tahun ini. Oke, nggak jauh beda lah ya, tadi kan tambahannya cuman ya lebih lebih Mhm, spesifik lah ya? iya, ini akan lebih semakin ditekankan bagaimana para remaja, "Ayo dong kita beraksi, jangan cuman hanya belajar." Mhm, Berani melakukan suatu tindakan nyata dan konkret gitu ya. mhm mhm. Supaya apa? Supaya teman-teman remaja tuh dari mulai kecil udah punya jiwa yang militan, jiwa yang siap bermisi gitu. Jadi nanti semakin besar ketika mereka udah masuk OMK, semakin dewasa gitu ya. Nah, mereka menjadi teman-teman remaja-remaja, orang-orang Katolik Mhm. yang punya jiwa militan. Remajanya itu usia berapa sih yang ikutan, Sekami ini, Untuk, untuk yang Jambore ini? untuk Jambore ini ya, Mhm, untuk Jambore ada ini itu batasan kan? ada batasan. Karena terkait kita kan pergi jauh ya, jadi harus teman-teman yang sudah mandiri nih. Nah, yang, untuk persyaratan itu dari usia SD kelas 6 minimal, Mhm. maksimalnya SMP kelas 3. Oke. Iya. SD kelas 6, masih didampingi orang tua nggak? Enggak, Nggak boleh ya? sama sekali tidak boleh didampingi oleh Oke. orang tua, ya kan harus mandiri tadi. Kalau misalnya orang tuanya kekeh mau ikut, Mhm, beda tempat, ya udah nggak apa-apa mhm. jalan-jalan aja di sana Oh, gitu ya? kalau orang tuanya mau ikut, silakan orang tuanya pergi yang jauh, beda lokasi Beda banget ya, lokasi. dan tidak boleh dikunjungi juga soalnya. Oke, itu dari kapan sampai kapan, Kak? Dari tanggal 4 sampai 7 Juli. 4 sampai dengan 7 lumayan Mhm, ya? iya lumayan lama kan, Mmm, tapi tenang kita di sana ketemu banyak teman-teman ah jadi nggak kerasa gitu. Kalau biasanya kan mungkin ada beberapa teman-teman remaja nih apalagi faktor pandemi, duh biasanya tuh kalau pergi jauh sama orang tua. mhm. Nah sekarang belajar mandiri nih, bermisi kita mau melakukan sesuatu, belajar jadi anak remaja Katolik yang militan, ya pertama yang paling dasar ya bagaimana
diri itu harus bisa mandiri dulu. Ada pernah nggak sih ketakutan-ketakutan orang tua? Kan misalnya Mhm. kalau SMP mah mungkin udah lebih Iya, besar ya, yang SD tapi yang kelas SD 6 gitu ini ya, heeh. Nah, ketakutan orang tua tuh wajar, pasti ada ya. Contohnya makanya, di dalam, persiapan untuk menuju Jambore Nasional Sekami, itu selalu ada pre-event mhm, yang diselenggarakan oleh masing-masing keuskupan. Ibaratnya persiapan atau pelatihan. Dari setiap materi tersebut, nah mungkin anak-anak akan dikasih bekal nih, "Oke nanti kamu kalau ketemu teman-teman, sekian banyak orang," misalnya, "latihan mandi 5 menit." Nah, ya kan bayangin 37 keuskupan gitu, anak 20 udah ah berapa ribu, belum teman-teman panitia, mhm. belum para romo gitu ya. Oke, Nah mandi 5 menit, iya, dah 5 menit selesai, nggak selesai keluar. masih ada busa masih ada busa, Iya, soalnya sabun, gantian. sampo. Heeh. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, di situ anak-anak belajar, "Oke, saya mandiri, efektif, kenapa? Harus berempati, supaya teman-teman yang lain juga bisa menggunakan fasilitas." Mhm, Nah, itu sebenarnya sederhana gitu, mandiri, tapi dari situ juga mau mengajarkan anak, "Oke, kalau kamu hidup sehari-hari, jangan semua-muanya kamu, mau buat kamu aja sendiri, egois aja." Karena kita harus melihat nih, di belakang kita banyak ah orang yang membutuhkan hal yang sama, oke. Jadi gitu. nggak usah khawatir para orang tua Mhm, karena ada tadi pre-event-nya tadi. iya pre-event ya, jadi di pre-event itu benar-benar dipersiapkan, entah mungkin dari materi dasar, kemudian tentunya persiapan gambaran nanti. Oke kalau kamu ketemu teman-teman banyak, gimana sih mungkin kenalannya tuh harus Mhm. gimana ngomongnya, nah itu biasanya pre-event di setiap masing-masing Tapi keuskupan. yang ikut yang pre-event ini memang yang sudah terpilih untuk Betul, ikut yang Jambore sudah ya? terpilih. Kenapa harus dipilih? Ya itu tadi ya, kalau misalnya, masih ada yang, aduh harus bawa guling nih, guling kesayangan ke mana-mana, nggak bisa gitu ya. Terus, aduh kalau misalnya tidur nggak ditemenin sama mama tuh langsung nangis gitu Mhm, ya, nggak bisa gitu. Nah salah satunya nih bocoran nih, waktu dulu Jambore Nasionalis kami di Pontianak mhm. ya Mbak, 2018, salah satunya nggak bisa nih kalau nggak pegang gadget atau HP. Nah, Ini gadget selama nggak boleh juga ya? nanti ada waktu tertentu boleh digunakan, ada waktu tertentu itu tidak boleh Jadi, digunakan. sewaktu acara berlangsung Mhm. itu, gadgetnya simpan dulu ya? Iya, betul. Jadi ada waktu tertentu boleh, ada waktu tertentu nggak boleh. Nah, itu kan jadi bahan belajar juga ya Mhm, bagaimana anak-anak mengendalikan, betul betul betul. dirinya sendiri. Oke. Seseru apa sih? Wah, Seseru apa sih, Kak? Gitu. seseru apa ya? Ya seru banget ya karena, ketemu dengan mungkin biasanya anak-anak hanya ketemu dengan teman-teman sedaerahnya ya. Mhm Entah itu mungkin di Kota Bandung, ketemu di sekolahnya, ketemu mhm teman-teman gereja, udah aja ya. Yang mungkin bahasanya biasanya, oh hanya bahasa Sunda, oh ya cukup bahasa Indonesia. Oh mhm. tahu nih abis ini kayaknya teman aku pasti mainnya ke situ, ke sini gitu ya. Nah ini ketemu teman-teman se-Indonesia gitu ya. Nanti kamu kenal banyak bahasa Mmm. gitu ya, kenal banyak keunikan, Karakternya juga iya, pasti beda. kenalan kekhasan teman-teman. Mhm. Nah, biasanya nanti di situ juga ada nih teman-teman bikin, karya karya masing-masing untuk ditukarkan dengan teman-teman yang mengikuti Ah. Jambore. Itu juga jadi kenang-kenangan, Iya 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 iya, mhm, pastinya ya. Jadi betul, kayaknya tuh, oleh-oleh tapi bikinan sendiri? betul, Oke. Nah ini kan kalau misalnya yang, Jambore ya, mhm itu dipilih. mhm. Yang sudah ikut 5 tahun lalu nggak boleh ikut, tahun ini atau bagaimana? Nggak bisa, Mbak, Nggak bisa usianya ya? udah lewat. Oh iya astaga, bener bener. Oh iya bener 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 bener. Usianya udah lewat, Mbak, udah nggak bisa. Kan tadi Udah bukan remaja. soalnya 6 ya, di kelas 6 SD sampai Iya, dengan kelas 3 SMP ya. betul. Oke 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 Kalau oke. 5 tahun yang lalu anaknya udah pada Iya kuliah ya. ya. Malah mungkin sekarang ada yang udah masuk seminari. Iya bener bener bener. Mhm. Oke oke, siap siap. Skip yang itu ya. Iya. Nah, ini, di Jambore apa ya, di Jambore nasional ini, Mhm apa yang didapat biasanya? Hal apa yang mereka biasanya tuh kayaknya, "Wah, ini mengasihkan," gitu, dan ini mhm sangat value-nya ada gitu mhm buat mhm. saya untuk menjalani, ke depannya gitu? Iya. Kalau belajar dari pengalaman 5 tahun yang lalu ya, karena kalau berkaca untuk yang nanti kan kita belum bisa tahu ya, karena Mhm dilihatnya dari proses anak, setiap anak mhm gitu.
terutama mungkin anak-anak yang berproses 5 tahun lalu yang dari kontingen Keuskupan Bandung. Value-nya, anak-anak tuh dilatih ketika mereka bertemu orang lain, mereka melakukan sesuatu, punya rasa, punya empati yang lebih. Kenapa? Salah satu sederhana kayak tadi misalnya menggunakan fasilitas itu nggak cuman buat sendiri, tapi buat Mhm. orang lain. Jadi misalnya mereka cuci piring juga cepet-cepet gitu. Tapi bersih. Bersih, terus gak buang-buang air dilama-lamain, itu kan sama juga kita belajar dengan, menjaga lingkungan sekitar Mhm. gitu. Terus bagaimana ketemu dengan banyak sahabat, sahabat baru, punya keberanian untuk berkenalan, berbicara, mengutarakan pendapat gitu. Jadi nggak cuman diem aja, pasif aja gitu ya. Karena kan harapannya remajanya bukan untuk sekedar mendengarkan, Mhm. tapi berani terlibat, berani melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau mereka nggak pernah berani ngomong, kalau mereka tidak percaya diri untuk bersahabat gitu ya, ya gimana mau melakukan sesuatu Mhm. gitu. Tapi ada nggak yang, eee, maksudnya pernah denger cerita Mhm atau curhatan mhm anak gitu, "Ah, enggak ah, enggak, kok kosong aja gitu, mhm nggak dapet apa-apa," gitu, mhm. ada nggak yang gitu? Nah, kebetulan ini nggak ada, Mbak, Jadi karena dapet iya semuanya ya? dapat semua. Karena, anak-anak yang, mengikuti Jamnas itu setiap harinya kan menulis refleksi. Jadi Setiap hari? iya, setiap harinya mereka menulis refleksi. Dari refleksi itu memang awalnya, ya nulisnya panjang gitu ya, tapi kalau kita baca gitu, mereka baca, mereka melihat, mereka selalu menemukan sesuatu gitu. "Oh ya, hari ini saya belajar ternyata kalau misalnya menyapa teman, ya jangan pas lagi makan karena temennya lagi menikmati makan," Mhm. misalnya sederhana itu gitu ya. "Oh, kalau misalnya ngomong itu sama teman jangan cepet-cepet." Gitu. Oh, kalau misalnya saya terbiasa pakai bahasa Sunda nih, nah kan saya ketemu dengan teman-teman yang Dari lain beraneka daerah gitu ragam, kan? lain daerah. Ya berarti jangan cuman bahasa Sunda, saya juga harus benerin nih bahasa Indonesianya, supaya bisa dimengerti oleh teman-teman yang lain. Mhm. Oh, selama ini saya tuh sibuk nih sama gadget sendiri. Sibuk aja ya, main wah ini, game saya kerajaannya bentar lagi kalau nggak diselamatkan, wah gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih asik kenalan dengan teman-teman yang ada di sekitar mereka, yang hadir menyapa mereka. Nah itu jadi salah satu poin buat mereka. Itu yang value yang didapat ya. Mhm. Terus memang kalau kita lihat gitu ya Mbak, memang nggak bisa dirasakan, betul-betul Langsung? langsung gitu ya, impact-nya langsung itu nggak bisa kita lihat gitu Karena ya. kan tadi Wiwi bilang juga kan proses ya kan? Proses gitu. Tapi, kebetulan 5 tahun setelah mereka Jambore Nasional, kemarin tuh saya cek gimana kabarnya, terus ternyata ada beberapa anak yang laki-laki yang dari kontingen Kuskupan Bandung, sekarang udah pada banyak yang masuk seminari. Iya, Wah. ada yang masuk di, Projo Fermentum gitu ya, Projo Bandung, ada yang di OSC juga ada, terus ada yang di Seminari Menengah Cada Hikmat, ada yang di Mertoyudan, ada Mhm. yang di Wacana Bakti gitu ya. Kalau dulu lihat pas remajanya gitu ya, itu, yang kayak gini ya gitu ya, nggak mungkin, impossible gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa terlalu merendahkan, "Wah kayaknya nggak mungkin deh anak remaja, kayaknya nggak akan mampu," gitu ya, Mhm. tanpa memberikan mereka kesempatan. Nah sekarang kan mereka dicoba nih, dikasih kesempatan untuk berproses, ya salah nggak apa-apa lah, tapi Iya. kamu coba dulu gitu ya. Ternyata next mereka, wah ada yang berhasil gitu. Tapi jangan salah, bukan cuman jadi biarawan aja ya. Kemarin tuh ada salah satu anak dari Biarawati? oh enggak, Kak, dari paroki Paulus kalau nggak salah itu. Yang pertama ya, Jambore Nasionalis kami yang 2018 itu, yang perempuan sekarang di Bali jadi duta wisata Bali, Ah. gitu. Jadi maksudnya mereka berani untuk melakukan sesuatu, Mhm. mereka berani untuk terlibat, mereka berani untuk meng-upgrade diri mereka, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Ada yang juga sekarang aktif di OMK gitu Mhm. ya. Jadi memang nggak bisa dilihat seketika setelah Iya sih, heeh, langsung betul. gitu, namanya anak Iya, remaja ya, Mbak, ya, habis beres heeh, dari selesai pulang gitu ya, mhm, langsung tiba-tiba berubah gitu nggak? Ya mhm. itu Jadi tadi proses ya? proses, jadi memang sebelumnya harus diolah. Pas, event tuh semakin menguatkan Mengasah mereka ya, diasah lagi iya, ya? mengasah dan menguatkan mereka, dan setelahnya tentunya mereka nggak boleh dilepasin gitu aja, harus kembali diproses di tempat Mmm. masing-masing.
gitu. Jadi tetap ada bimbingan ya? Betul. Pendampingan itu tetap ada Pendampingan ya? masih tetap ada. Minimal mereka tetap berkarya di setiap paroki. Mhm. Nah, nanti memang kalau ada event tertentu kayak kemarin sekolah misi remaja TISO. Nah, itu mereka kembali lagi berproses, kembali lagi membuat refleksi gitu ya. Mhm. Nah, itu semakin mereka menambah, diri mereka, "Oh iya, jadi saya harus seperti ini, saya jadi remaja semakin peka, semakin oke kalau misalnya ada teman ngomong ya didengerin aja, jangan selalu dijawab, mungkin dia lagi butuh didengerin," kayak Karena gitu. menjadi pendengar yang baik itu sulit ya ternyata ya. Betul. Pengennya didengarkan gitu ya Iya, kan. mhm. Nah untuk yang tahun ini sudah dipilih Oh atau sedang sudah, proses? lagi Oh, proses juga, heeh, lagi lagi proses proses. seleksi? Seleksi udah, nah ini sudah mulai terkumpul, nah tapi nanti kita lihat seiring berjalannya waktu ya, tadi karena harus dilihat mandiri, Heeh. kemudian ada beberapa poin kalau misalnya biasanya mandiri tuh beberapa kali anak, wah bertentangan ya, biasanya kan nyaman di Mhm. rumah pakai guling, peluk bantal gitu ya, peluk boneka, nanti kan jamboree nggak boleh gitu. Oke. Mereka latihan benar-benar seperti itu, apakah mereka siap? Nah Harus siap. itu yang dalam proses dicoba oleh masing-masing. Nah kalau gitu apa nih yang harus Mhm, dipersiapkan, anak-anak yang sudah terpilih untuk mhm. menjadi kontingen dari Jawa Barat? Jawa Barat ya? Dari Keuskupan Bandung? Kuskupan Bandung ya, Keuskupan Bandung. karena perkeuskupan. Iya. Ya kalau mereka sudah terpilih, mungkin nggak hanya dari Keuskupan Bandung, tapi mungkin dari setiap keuskupan itu sama. Mereka akan belajar dulu setiap, pre-event yang diselenggarakan oleh masing-masing keuskupan. Per-event itu berapa lama sih? Biasanya materinya setiap bulan tuh ada. Jadi itu Oke. tergantung keuskupan masing-masing. Ada yang mungkin via online, ada juga yang langsung tatap muka. Mmm. Jadi entah mereka belajar, oh bagaimana jadi remaja di Hari Anak Misioner, bagaimana jadi remaja Katolik yang menyapa mereka yang sedang sakit, di Hari Orang Sakit Sedunia. Mhm. Oke, ini kan lagi masa Prapaskah, gimana nih jadi remaja Katolik yang di masa Prapaskah, semakin peka atau semakin baal? Nah, yang seperti itu gitu. Jadi memang setiap bulannya selalu ada, mereka proses gitu untuk terlibat, bagaimana memahami, itu yang semakin diasah. Kalau persiapan pribadinya apa nih Kak Wiwi? Oh, Eh. persiapan pribadinya, spoiler lagi ya. Iya dong biar mereka semakin, pas udah nyampe sana kan mereka, "Oh ya tadi Mhm, mandiri udah nih Kak mhm, Wiwi," gitu ya, mhm, "belajar mandi cepet, oke, iya, beresin tempat tidur," misalnya kan, mhm, itu harus ya, mhm, jangan tiba-tiba gara-gara buru-buru, buru-buru mandi, buru-buru acara, tiba-tiba mhm, tempat tidurnya berantakan gitu, mhm, jangan sampai juga kayak gitu ya. mhm. Apa nih? Nah, menjadi pribadi yang ramah, pribadi yang peka dengan kondisi sekitar. Jadi, di sana bertemu banyak orang bukan artinya sibuk dengan, "Oh yang penting yang saya udah beres, yang penting saya udah siap." Nggak gitu, tapi kalau teman yang membutuhkan bantuan, ya kamu bantu sebisa kamu, Ditanya gitu. dulu ya kan? Iya, nah itu hal-hal yang mereka persiapan nih, itu di pra-event mereka mulai nih persiapan, gimana ya supaya saya bisa bantu orang lain, gimana saya supaya bisa ketika diskusi kelompok terlibat, asik bareng sama temen. Nah, itu mereka diasah di situ, gimana sih saya belajar kesaksian, gimana sih saya belajar berkurban. Nah, itu anak-anak remaja belajar di situ. Oke, Mhm. hanya itu aja persiapannya? Hanya itu aja berat loh. Hanya itu aja, masih ada persiapan yang lain, pasti mereka juga belajar tentang bagaimana persiapan pentas ini nih, karena persiapan untuk nanti pada saat hari H menampilkan kekhasan daerah setempat atau keuskupan Mhm. setempat kepada teman-teman dari keuskupan lain. Tapi itu, biasanya per keuskupan, per kelompok juga ya? Atau beda-beda nih? Beda-beda, kalau, yang tahun lalu itu kan per regio, kalau Bandung kan waktu itu regionya, ada Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bandung, dan Keuskupan Bogor. Nah, itu diskusi bareng. Mhm. Nah, maaf, Provinsi Gerejawi ya yang lalu. Nah, kalau yang sekarang mungkin per regio, nah itu nanti diskusi lagi dari keuskupan-keuskupan yang ada di regio tersebut, masing-masing keuskupan itu mengambil peran. Yang waktu itu, Bandung ngapain, Kak? Oh, waktu itu Bandung bawain, lagu Tokecang, heeh. Tokecang Iya, tokecang. Tokecang, terus gerakannya sambil membawa properti daerah, Ah, ya, oke. mhm. Nah, lalu di situ teman-teman juga menjelaskan,
Makna dari lagu Tokecang tuh apa sih sebenarnya? Itu kasih pesan juga ke teman-teman di setiap keuskupan yang hadir. Terus, persiapan berikutnya mereka belajar public speaking, Mbak. Oh, diajarin juga ya? Mhm. Seru tuh. Iya, karena biasanya tuh ketemu teman, "Hai," udah cuman gitu aja gitu ya. Kan kalau ya Kak, kalau di medsos tuh gampang cuma sekedar di-like, di-follow Mhm. gitu ya. Tapi ketemu langsung tuh kadang masih canggung gitu, anak-anak remaja ya apalagi. Mereka bingung, "Gimana ya Itu kenalannya?" berarti apa namanya, dibekalinya itu waktu per-event itu? Betul, waktu pre-event. Karena kan kesempatan, kapan lagi mereka bisa berkenalan, kapan lagi mereka bisa berkarya bersama dengan teman-teman di kami di Indonesia, Berarti ini mantep dong gitu. ya kalau diajarin public speaking dari Mhm, usia dini ya? betul, dari Dari usia kelas dini. 6 SD gitu ya Mhm, ikutan ya? 6 mhm, SD sampai dengan 3 SMP mhm, itu mereka sudah diajar public speaking gitu, iya, itu juga bisa merupakan suatu bekal, itu kan bukan hanya untuk saat itu aja mhm, kan gitu, mhm, itu bisa dibawa ke masa depannya mereka kan? iya, betul. Jadi public speaking, terus mereka belajar etika, gimana ya ngomong sama di sana kan nanti ada pendamping rohani juga, ada kakak-kakak pendamping, kakak angels namanya Mhm, istilahnya kalau di Jambore. Kakak pendamping itu kakak angels, kakak-kakak animator, animatris dari keuskupan lain, gimana ya ngomong dengan kakak-kakak yang lebih dewasa dari mereka, bagaimana mengungkapkan sesuatu yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, mhm. itu yang dicoba dilatih, dipelajari, diajarkan. Wah, ini kayaknya bakalan seru banget ya. Iya. Kak Wiwi jangan lupa loh update-update. Oh, siap, Mbak. Kirain, oh ini kayaknya seru banget ya, coba bisa flashback jadi anak SMP, enggak ya, Mbak, ya? Waduh, kalau flashback jadi anak SMP harus balik ke tahun berapa ya ini ya? Kayaknya belum ada deh waktu itu deh. Belum ada ya? Belum ada tahun itu ya, tahun Mhm. 90-an belum ada deh. 90-an, Jauh waduh, banget. jauh banget. Oke, ini seru banget nih Kak Mhm, Wiwi, banyak banget kegiatan-kegiatan, mhm, bukan hanya pas hari H aja ya, mhm, tapi ternyata per event-nya juga betul. dan, persiapannya bukan hanya anak-anaknya saja yang harus disiapkan, tapi Mhm, orang tuanya juga iya, ya, mhm. om, tante, tenang aja karena anak-anaknya pastinya bakalan aman ya, ya Mhm, kan, dan mereka juga di sana belajar mandiri gitu. Ada pesan betul. nggak buat orang tua, apa yang harus dipersiapkan gitu? Oh, nah, bagi para orang tua mungkin kasih mereka kepercayaan, kasih mereka kesempatan untuk berani melakukan sesuatu. Kayak misalnya nanti mereka diajak, "Oke, berani kamu mempersiapkan barang-barangmu sendiri, ada checklist-nya," gitu ya. Mhm. Ya nanti dibantu cek aja, jangan apa-apa dibantuin, "Kak, ini mana ini," gitu ya. Anaknya Kadang-kadang cuma kan duduk suka gatel. Anaknya cuma duduk, "Oh iya Mah itu, iya Iya, Kak ini ya iya, masukin kata aja." kakaknya nggak gitu, gitu ya. Jadi biarkan mereka berproses, kasih Mhm. kesempatan kalau di rumah mereka lagi latihan, nyoba gitu ya, jangan dikomenin dulu, tapi mungkin dikomenin, "Oh bagus ya, tapi coba kalau suaranya dipelanin dikit bagus, atau suaranya kenceng lagi, itu lebih bagus." Nah itu. Jadi kasih kesempatan, kasih kepercayaan, kasih dukungan, karena sebenarnya mereka mampu walaupun mereka masih kecil, masih sederhana gitu ya pola pikirnya, tapi mereka mampu melakukan banyak hal untuk banyak orang di sekitar mereka. Oke, jadi anak-anaknya udah siap, Mhm, para orang tuanya juga sudah siap, mhm, para pendampingnya juga sudah siap. siap. Berangkat yang dari Bandung berapa orang pendamping? Total pendampingnya memang hanya 4 ya, Pendampingnya hanya 4 4. iya. Itu Para satu pendamping ini termasuk juga ketua komisi ya di BIOS-nya. dan para pendamping ini juga pastinya, mempersiapkan, Mhm, hati dan betul. ini ya, Iya, dan karena mental pendamping di juga. sana juga berproses, Mbak, karena mereka tidak hanya mendampingi anak-anak keuskupannya sendiri, Oh tapi gitu? kan dicampur. Iya, I see, oke. mendampingi anak-anak dari keuskupan lain, Oh tak siap kirain membantu, Tak kirain tadi ya udah mhm, pendamping dari Keuskupan Bandung mhm. hanya mendampingi, anak-anak yang dari Keuskupan Bandung, ternyata Iya, enggak ya? dicampur gitu. Jadi benar-benar kita semua terlibat gitu ya. Entah itu nanti pendamping dari Bandung ketemu pendamping anak-anak dari Jayapura atau anak-anak dari Palembang atau anak-anak dari Makassar gitu atau anak-anak dari Manado. Nah, Mhm, itu semua nanti dicampur gitu. Ya tergantung panitia iya. pusat ya. Nanti di sana panitia tuan rumah akan mencampurnya seperti apa kita nggak tahu gitu. Jadi semuanya mempersiapkan diri, mempersiapkan hati gitu untuk
berproses bersama, beranimasi bersama. Oke, yang penting juga menjaga kesehatan, ya kan? Betul. 4 Juli ya? 4 Juli, 4 sampai dengan tanggal 7 7 Juli. Juli. Jadi, buat sobat Komsos yang Mhm. ikutan nih, sobat muda Komsos kalau gitu ya, ikutan anak Iya, remaja soalnya kan. muda banget dah. Muda banget gitu kan. Ini harus mempersiapkan, kesehatannya juga ya, Mhm, dijaga kesehatannya biar tetap mhm. fit, biar nanti tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli itu bisa ikutan full dengan Iya, sehat sehat, gitu pastinya. heeh. Kak Wiwi ada yang ingin disampaikan kepada sobat muda Komsos yang, Wah, terpilih mhm, ikutan, Jamnas ini dan mhm, juga yang ternyata, belum terpilih tapi kan kata Kak Wiwi tadi materi bisa mhm, bisa mereka dapatkan juga mhm, ya mhm. gitu. Oke. Nah, buat teman-teman sobat muda Komsos yang sudah terpilih, selamat berproses ya. Mungkin nanti banyak prosesnya, "Aduh, ini bisa nggak ya mandi sekian 5 menit? Bisa nggak ya saya tidur tanpa guling kesayangan?" Banyak pertanyaan yang sebelum dilakukan itu mungkin membayang-bayangin gitu ya. Tapi coba dulu, lakukan dulu bersama-sama karena yang mau mencoba untuk menjadi remaja militan, menjadi remaja misioner yang siap diutus kapan pun itu nggak cuman kamu, tapi banyak orang berproses bersama. Nah, buat remaja-remaja yang belum terpilih, masih banyak kesempatan. Karena kesempatan itu selalu ada setiap saat gitu ya. Mungkin bukan di Jamnas kami, tapi banyak kesempatan baik di paroki maupun di tingkat keuskupan itu kesempatan banyak banget. Jadi jangan di kamar, jangan di kasur, jangan tidur, jangan peluk bantal, coba bangun dan bergerak di tempat masing-masing gitu ya, di lokasi masing-masing, di paroki masing-masing karena kesempatan itu sangat terbuka lebar buat teman-teman semua. Yeay, Kak Wiwi thank you sudah Mhm, hadir di Bisik ngobrolin, seputaran Jamnas ini ya. sama-sama, Jambore kami tahun 2023 yang bakal mhm, diadain pada tanggal 4 sampai 7 Juli Juli. sampai dengan 7 Juli di Mertoyudan ya, Betul, di di Mertayudan. Mertoyudan. Sukses buat acaranya, Amin, sehat selalu mhm, ya, tim dari Bandung juga sehat iya, selalu, anak-anak yang ikutannya juga mhm, pastinya membawa dan pergi dan pulang dengan sukacita pastinya ya Kak Wiwi tentu. ya. Ya sudah kalau gitu kita pamit ya Kak Wiwi ya Siap, sama Sobat Komsos. Sobat Komsos terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kali ini dan kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Saya Krisan Maharani dan juga Kak Wiwi pamit. Dadah. dah.